Nah, sekarang gua udah sama ownernya si Harley Davidson Iron 883 ini. Ya, jadi bisa kita tahu nih point of view-nya kenapa sih dan suka dukanya segala macam lah pokoknya. Oke, Mas Topo, apa kabar? Baik. Baik ya. Salam sehat untuk semua. Sip. Mas Topo. Ya. Gue pengen tahu nih. Ya. Kita kenal udah lama banget, tapi gue penasaran aja kenapa sih lo akhirnya beli moge Harley Davidson, tepatnya yang Iron 883 ini sporter ya hitungannya ya. Jadi gini, sebetulnya gue tuh pengen punya motor gede itu udah sejak lama ya. Cuman masih memilih-milih gitu apa yang kira-kira gue sukain gitu. Nah terus setelah gue pikir-pikir, gue timbang-timbang, gue suka Harley Davidson tuh karena suaranya gitu ya. Suaranya? Suara. Oke. Nah, ada teman-teman yang mengatakan baik yang pencinta Harley dan bukan pencinta Harley itu bilang kalau lu beli Harley itu artinya lu beli suara. Kalau kenyamanan mungkin nomor 2 gitu. Kalau bicara moge yang nyaman mungkin ada salah satunya Triumph gitu ya. Tapi kalau Harley itu suaranya memang bisa bisa dibanggakan lah gitu. Khas banget ya? Khas gitu, khas. Iya. Itu satu. Terus kedua, Harley Sporter ini kan bentuknya ramping kecil ya. Kecil. Sorry ketawa. Iya. Guys, segini dibilang kecil guys, oke. Iya kecil lah, karena kan untuk tingkat Harley yang produk Amerika asli ya itu kan di bawah 1000 ini kan cc-nya. Oke. Ini cuma 800 sekian lah cc. Jadi bisa bilang kecil. Kecil dari cc, kecil dari bentuk fisiknya. Nah terus karena kecil itu ada keuntungan-keuntungan bagi gue. Joknya lebih pendek, jadi ketika gue riding itu mungkin ketika berhenti atau lampu merah atau macet itu gue nggak jinjit ke kakinya gitu. Nah, terus itu satu. Terus kemudian karena ramping kecil, macet pun nyelip-nyelip ngikut motor-motor yang biasa itu juga masih sanggup. Masih sanggup ya? Masih sanggup bisa gitu, nyelip-nyelip gitu. Ya itu aja sih paling yang gue sukain dari motor sporter Harley Davidson itu. Terus perawatannya juga nggak terlalu rumit lah ya, nggak terlalu banyak yang rewel gitu, nggak. Mudah-mudahan sih nggak lah. Oh, gitu. Oke. Terus selama pakai motor ini, oh ya, ini kan motor 2014. Ini lu beli dari baru atau gimana? Oh ya, jadi awalnya ketika gue mau beli itu, sebenarnya ini belinya second. Nah, belinya second. Ketika gue memutuskan ingin beli itu, gue mencari-cari di semua situs ya. Ada di Facebook Marketplace, ada yang di OLX dan segala macam. Ya, yang standar-standar ya. Ya. Kenapa terus gue suka ini karena ini motor warnanya hitam, hitamnya Dove. Gue suka warna hitam Dove. Kemudian knalpotnya itu unik gitu, nggak seperti knalpot standar biasa. Karena yang pemilik yang awal tuh knalpotnya udah seperti itu. Oh, yang bikin knalpotnya jadi custom itu dia ya, bukan lo ya? Gitu. Nah terus waktu itu pemiliknya itu nggak jauh-jauh amat lah. Lokasinya tuh di Bekasi, rumahnya. Jadi ketika gue ambil motornya ke rumah dia, gue bayar langsung gue bawa pulang, jadi nggak gue towing. Itu jadi lebih simpel gitu ketika gue bertransaksi. Karena sebelum-sebelumnya gue dapat motor ini, kebanyakan ada di luar kota, ada yang di Denpasar, ada yang di Jogja, ada yang di mana gitu. Nah ini yang paling deket, kemudian ya harganya terjangkau sesuai dengan kantong. Jadi ya akhirnya ya itu, gue memilih itu. Dan ini Harley pertama lo? Harley pertama. Tapi berani juga ya, artinya gini, lo ke Bekasi transaksi, terus harinya langsung lo riding pulang? Iya, gue riding pulang. Wow. Sekalian nyoba. Iya, sekalian nyoba sih. Tapi ya jujur ya, ketika bikin video first impression sebelumnya gitu ya, gue tuh rada intimidatif gitu, terintimidasi sama motor ini. Oke, gue bisa motor kopling, gue pernah bawa motor kopling, gue pernah bawa moge, tapi apakah gue bisa bawa benda ini? Gue tuh agak ragu, tapi lo datang, bayar, terus bawa pulang. Iya. Gitu. Udah kayak beli gorengan ya? Iya, kayak beli gorengan. Keren banget. Iya. Kok selama ini gimana? Pernah ada trouble kah atau ada hal-hal khusus yang perlu perhatikan nggak sih dari motor ini? Iya. Jadi begini, setelah gue membeli motor itu dan setelah gue milikin, yang namanya kendaraan itu kan harus ada rutin dipanasin ya. Gitu, baik mobil maupun motor. Supaya menghindari tidak ada kerusakan ya secara kontinu ada dipanasinnya juga, paling nggak seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ada langganan bengkel yang memberi saran gitu. Kalau jarang dipakai
ya harus tetap dipanasin, tapi jangan terlalu lama. Oke. Karena dia tidak ada mesin pendinginnya, nggak ada Sistem radiator pendingin, sistem pendingin. Kalau mau agak lama nggak apa-apa, Tapi di harus bawah. ada fan-nya, harus Oh, dikasih ada. fan. Kipas angin Supaya. supaya seolah-olah motor itu berjalan gitu. Mhm. Tapi mesin tetap nyala gitu. Itu untuk perawatannya seperti itu. Nah terus untuk kelistrikan, terutama aki ya. Kadang-kadang kan kendaraan itu kalau nggak dipakai lama kan akinya soak atau apa gitu. Nah, gue udah mempersiapkan charger khusus Moge. Charger khusus Moge ya, ampernya kecil sih, cuma 2 ampere. Oh, Gitu. Jadi kalau hari ini nggak gue pakai, dia gue cas. Kurang lebih sekitar 5-8 jam lah ngecasnya itu. Nah terus kalau ada lampu indikatornya di charger itu, kalau udah nyala hijau cabut gitu. Terus besoknya gue panasin, terus besoknya lagi gue cas lagi. Oh itu selang-seling ya? Jadi Iya, kalau dipakai selang-seling. nggak usah di-charge, tapi kalau nggak dipakai di-charge? Iya, tapi nggak selalu dicas terus sih. Kadang-kadang misalnya Senin gue cas, Selasa nggak gue apa-apain nih, Rabunya gue nyalain mesinnya, panasin. Ntar hari Kamisnya cas lagi. Ntar hari Jumat nggak diapa-apain, Sabtu nggak diapa-apain, Minggunya dipanasin, riding, San Mori, gitu. Tapi pernah nggak lupa ngecharge, lupa manasin, mungkin lu lagi keluar kota gitu ya, terus balik-balik motornya tewas baterainya? Wah, alhamdulillah sih belum ada sampai segitu sih, belum. Selama ini kalau gue pergi jauh ya paling titip yang di rumah aja, tolong dicasin. Nanti kalau udah full tolong dicabut gitu aja, itu chargernya gitu aja. Oke, tadi lu bilang manasin nggak boleh terlalu lama. Itu rentang waktunya berapa lama sih? 5 menit, 10 menit? Sebenarnya nggak ada aturan khusus ya, manasin Harley itu berapa menit atau berapa jam atau gimana gitu. Cuman gue ada rasa kekhawatiran aja, rasa kekhawatiran di diri gue sendiri. Takutnya nih nanti kalau manasin terlalu lama karena nggak ada radiator nanti rusak gitu ya. Jadi ya buat jaga-jaga aja lah. Cukup 5 menit aja, atau 10 menit, antara 5-10 lah. Kalau mau agak lama ya nggak apa-apa, seperti tadi gue bilang, gue kasih kipas biasanya di depan motor itu. Gitu. Jadi, Oke, 5 menit, 10 menit. Tapi kan tadi lu bilang sendiri ya, Harley itu yang lu cinta suaranya. Nah, ketika manasin 5 menit, 10 menit, tetangga komplain gak sih? Nah, ini kadang-kadang tuh gue tuh punya rasa nggak enakan ya Iya, sama tetangga. pastilah ya, namanya kita hidup bertetangga ya. Iya. Cara mensiasatinya gue begini. Bagaimana caranya gue bisa ngecas supaya aki itu nggak ngedrop itu di hari Sabtu dan Minggu gitu. Jadi kalau Minggu gue nggak San Mori ya gue cas. Gitu. Sabtu nggak San Mori ya gue ngecasnya Sabtu. Gitu. Minggunya nggak gue apa-apain. Nah hari Seninnya baru gue panasin, gue nyalain. Karena apa? Karena tetangga sebelah kanan kiri mungkin lagi pergi kantor ya, lagi kerja, lagi apa gitu. Jadi gue panasin dari Minggu, hari Senin. Oke. Gitu cara mensiasatinya gitu aja sih. Tapi nggak pernah sampai ada yang komplain, Pak, ini berisik sampai nih, Pak." saat ini sih alhamdulillah nggak ada yang komplain sih. Suatu ketika gue ada reading malam, pulang sekitar jam 11 malam lah. Itu gue nggak enak hati tuh, karena gini, posisi rumah gue itu di blok C itu paling belakang dari pos satpam perumahan. Jadi itu ngelewatin beberapa rumah gitu loh. Yang mana rumah-rumah tetangga orang-orang sekitar situ tuh mobilnya kan pada parkir di luar, ada yang di garasi, ada yang di luar, ada yang di pinggir jalan gitu ya. Itu wah ini pasti alarm mobil orang pada bunyi. Ya apa boleh buat, masa ya gue tuntun? Kan nggak mungkin nuntun motor ini. Sangat nggak mungkin, karena tadi gue rapihin parkirannya aja pegel. Iya. Ya apa boleh buat, akhirnya ya gue naikin dengan kondisi ya nggak gue geber, artinya gue jalan slow aja gitu, pelan-pelan gitu. Tapi tetap alarm mobil orang tuh bunyi gitu. Sedahsyat itu ya. Iya, makanya gue kalau mau reading malam itu agak-agak mikir gue pulang jam berapa nih nanti gitu. Asal jangan digeber, kalau digeber wah mungkin lebih Ya cari ribut lah ya. lebih parah. Kita kan cari seneng bukan cari ribut. Iya betul. Oke, tadi lu bilang ada rekomendasi bengkel bla bla bla. Itu lu kalau servis tuh bengkel resmi, bengkel hobi, bengkel klub, whatever? Oh ya, jadi gini, kebetulan tuh dari beberapa teman-teman itu kalau lagi kumpul gitu atau lagi San Mori itu ngobrol macam-macam ya, seputaran motor apalah segala macam. Tapi kebanyakan yang diobrolin itu seputaran motor. Yang diobrolin itu seputaran motor itu bisa spare part, ngobrolin spare part, bisa ngobrolin modifikasi atau rekomendasi bengkel yang bagus yang mana gitu. Nah kebetulan itu di obrolan di antara teman-teman itu ada bengkel yang punya bengkel itu mekaniknya cukup baik lah orangnya ya. Itu juga rekomendasi temen. Nah bengkel itu bukan resmi Harley Davidson sih, cuman orang-orangnya mekaniknya itu dulu bekas di Harley Davidson resminya gitu, terus
Dia resign, kemudian dia bikin bengkel sendiri. Nah, itulah dia jadi langganan gue di situ gitu. Oke, boleh nggak di-spill nama bengkelnya nih? Biar ya kita bikin bengkel terkenal aja. Jadi mekaniknya itu namanya ada 2. Yang satu Pak Bari. Oke. Pak Bari itu dia mekanik khusus Harley, dia bisa datang ke rumah. Oh, panggilan ya? Panggilan, jadi diperbaiki di rumah kita gitu. Nah, ketika dia memperbaiki di rumah, ada kendala sulit untuk menemukan penyakit motor, nah, baru dia membawa ke bengkel yang di Pondok Labu, di tempatnya Pak Didi namanya. Oh, itu juga langganan lu juga? Langganan gue juga. Nah, Pak Didi dengan Pak Bari itu udah apa ya? Soulmate lah ya, bestie lah. Soulmate, jadi dia saling membantu untuk memperbaiki pelanggan-pelanggan motornya. Nah, itu nama bengkelnya DB Motor, kalau nggak salah ya, gue lupa. DB Motor itu di Pondok Labu. Pondok Labu ya? Iya. Nah, itu kan tadi kan orangnya datang, atau kalau udah sulit banget dibawa ke bengkel. Kalau ketersediaan spare partsnya gimana? Pernah nggak sampai, lu ada yang rusak nih? Ya, ada yang rusak, tapi spare partsnya nggak ada yang jual? Jadi gini, dulu pernah ada kejadian ya, motor gue itu ada kendala. Kendalanya tuh begini, jadi begitu dinyalakan, di kontak, dia di start engine, dia nyala motor itu, nyala. Stasioner lah, gitu. Tapi begitu digas, dia kayak batuk-batuk, jadi nggak mau laju gitu. Ya, berbet lah ya. Nah, gue panggil lah Pak Bari itu datang ke rumah, gitu. Diutak-atik sama Pak Bari, nggak ketemu nih, karena mungkin keterbatasan alat ya. Dia kan datang ke rumah, mungkin alatnya nggak banyak yang dibawa. Akhirnya dia merekomendasikan ke bengkelnya Pak Didi itu, dikerjain sama Pak Bari, tapi di bengkelnya Pak Didi gitu. Nah, itu sempet motor tuh 2 minggu. Dicari penyakitnya itu. Setelah dicari penyakitnya ketemu namanya speed sensor. Jadi speed sensor itu bentuknya tuh kayak karet gitu, kayak karet, terus di dalamnya tuh ada kaki-kaki soket gitu. Itu udah meleleh, kebakar. Gue nggak tahu apakah mungkin karena efek panas mesin atau memang sudah umur atau bagaimana, gue kurang paham. Tapi kondisinya udah meleleh, itunya udah nggak fungsi. Yaudah Pak, diganti aja lah dengan yang spare part orinya. Yaudah akhirnya diganti, tapi ya gue nggak tahu lah itu dapur dia ya, dia beli di mana, apa dia pesen dulu bagaimana, beli ke eBay atau nyari mana, gue nggak ngerti. Tiba-tiba udah diganti kondisi baru dan kondisinya udah normal ya, dan aman sampai sekarang ya. Aman, alhamdulillah. Oke. Nah, kok orang itu mau beli Harley, ketakutan pertamanya adalah 1, harga bendanya biarpun second, 2, pajaknya. Nah, kalau untuk motor lu sendiri itu range harganya tuh kalau second itu sekitar berapa? Kalau yang 2014 ketika gue beli itu antara 250 sampai 350 sekian gitu ya. Antara itulah. Tergantung kondisi sama tahun juga ya. Kondisi, tahun. Tapi sekarang ada sih yang sporter gini 2025 ya. Mungkin sekitar 600 lah. 600-700 lah ya kalau yang baru nih. Dapat tuh Innova Zenix. Oke. 200-350 ya. Itu kan duit segitu kalau orang mau nabung bisa sekali udah bayar selesai. Nah, yang orang juga takutin pajak ya, Po. Karena pajak itu kan tiap tahun bayar. Pajaknya berapa itu? Nah, itulah jadi ya kalau bicara pajak sih kalau dipikir-pikir rugi juga ya. Masalahnya gini loh, motor Harley itu kan bukan motor untuk harian. Iya. Tiap hari kita nggak pakai loh. Iya kan? Itu motor hobi. Ya paling seminggu sekali lah, itu paling sering ya. Betul. Seminggu sekali. Kita udah bayar pajak, tapi makainya jarang. Ya mau nggak mau lah, tetap bayar pajak kan. Betul. Nggak bisa minta diskon dong. Sebagai warga negara yang baik kan gitu. Bisa dikatakan sekitar 3 juta sekian lah. 3 juta per tahun. Per tahun ya. Karena masuknya kategori barang merah, barang mewah. Oke, Mas Topo, pertanyaan terakhir nih. Mungkin Mas Topo bisa kasih saran atau tips atau triks buat orang yang baru pertama kali mau punya Harley atau khususnya ngincer Harley yang ini. Apa sih tips dan triknya ketika mencari motor? Tipsnya ya, kalau menurut gue pertama adalah lu suka dengan model atau bentuknya motor itu dulu. Oke. Kalau gue ya, gue sukanya bentuknya. Karena ya Harley itu klasik. Itu satu. Terus kedua, gue suka dengan suaranya. Suaranya ada ciri khasnya lah. Terus ketiga, gue suka dengan yang motor begini karena itu tadi ya, seperti gue bilang di awal itu, bentuknya kecil, ramping, tidak menyulitkan gue ketika riding. Gue nggak mesti harus jinjit ketika di lampu merah atau apa gitu. Terus bisa nyelip-nyelip ketika macet.
Itu faktor yang banyak dipikirkan di situ ketika kita memilih motor gitu. Jadi ketika ada orang mau, aku pingin punya Harley, dia harus tentuin dulu Harley yang mana, Iya. gitu ya? Gitu. Senangnya Harley itu karena itu suaranya, terus motornya kecil, perawatan juga mudah sih, nggak terlalu ribet sih. Terlalu ribet ya? Terus kalau ada orang mau beli itu apa sih yang harus diperhatikan? Apakah bodinya ataukah mesinnya atau gimana? Jadi ketika lo datang ke Bekasi itu, yang pertama lo pantengin itu apa? Oh ya, yang pertama gue lihat ya fisiknya lah ya. Fisiknya pertama ya mungkin ada lecet-lecet apa enggak gitu. Terus wah ini jangan-jangan ntar tangkinya penyok atau apa sih. Ya jangan sampai lah gitu. Fisiknya harus diteliti bener. Jangan ada lecet, jangan sampai penyok atau apa gitu. Terus yang kedua ini udah yang dirubah apanya? Oh, oke. Gitu. Apakah masih standar banget atau memang udah dimodifikasi gitu? Nah kebetulan modifikasi si pemilik pertama ini gue suka. Pertama dari bentuk knalpotnya, terus kedua footstepnya udah maju ke depan, jadi kita nggak capek, kaki kita agak lurus gitu ya. Iya, selonjor. Terus ketiga dia lebih ngetren aja karena lift tankinya tuh agak dinaikin. Gitu. Oh makanya antara tangki sama bawah tuh ada sedikit jeda gitu ya? Iya, karena modifikasi itulah yang gue suka, gue memilih itu. Gitu. Sebenarnya banyak pilihan yang lain sih, cuman yang lain tuh rata-rata masih standar. Oke, jadi kalaupun udah dimodif, dilihat aja modifnya itu sesuai selera lo atau enggak. Ya. Berikutnya apa ya, beresiko dengan fungsinya enggak, gitu ya. Terus perlu diketahui juga, ini motor tahun berapa? Kalau motornya muda, odo kilometernya terlalu tinggi, wah ini berarti jalan udah terlalu banyak gitu kan. Oh tahunnya sekian. Kalau odonya baru 5.000, oh ya wajar lah, paling cuman kemana gitu perginya gitu. San Mori. Iya. Kan? Tapi kalau ini tahun 2014 tapi kilometernya udah 50.000 lah kan, malas banget kan, gitu. Oh. Harus lihat itu juga, gitu. Itu aja sih. Mungkin 50.000 dia touring San Mori seminggu sekali tapi Jakarta Jogja kok. San Morinya pegel ya. Iya. Aduh, ya itu. Oke, kalau gitu Mas Topo, thank you nih untuk bincang-bincangnya. Iya. Semoga banyak penonton gua, subscriber gua yang sebelumnya tertarik dengan Harley tapi mungkin agak was-was, agak kepikiran gitu ya. Ini mungkin bisa jadi pencerahan buat mereka nih. Iya. Gitu. Thank you banget untuk interviewnya. Thank you banget juga udah diizinin review motornya nih, keren banget. Oke. Terima kasih Mas Topo. Thank you ya buat semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Ditunggu subscribe-nya, like-nya, komennya, dan share-nya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Bye. Terima kasih.